Isma, Ahmad, tadi Bu Arlen datang menghadap ke saya dan melaporkan bahwa kalian terlambat masuk pada jam pelajaran matematika. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak, kami sedang membicarakan tugas kami berdua, Pak. Iya Pak, saya dengan Ahmad sedang melihat contoh video membuat telur goreng untuk pemenuhan tugas mata pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Mana videonya? Ini, Pak. Baik. Tapi itu kan sudah jam kelima. Iya Pak. Kenapa kalian tahu bahwa sudah jam kelima, kalian tidak masuk saja? Tapi Pak, kami masih ingin menyelesaikan tugas kami dulu, Pak. Tugas kami akan diperiksa pada hari ini juga, Pak. Batasnya hanya sampai pukul 14.30, Pak. Oke, Bapak paham dengan situasi kalian. Tetapi itu bukan menjadi alasan kalian untuk bolos dan tidak masuk pada jam matematika, kan? Iya, Pak. Baik, ada tambahan lain? Maaf, Pak. Kami tidak diizinkan masuk kelas. Kami hanya diizinkan untuk berdiri di depan pintu sambil menyimak materi, Pak. Baik, saya paham dengan itu. Cuman perlu kalian ketahui bahwa setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Sebab salah itu sifatnya manusia. Dan saya ingin kalian jadikan hal ini sebagai pelajaran hidup untuk kalian. Iya, Pak. Baik, kalian berdua tahu kan kalau di kelas kita itu memiliki keyakinan yang sudah kita sepakati bersama? Iya, Pak. Kami tahu. Nah, kira-kira apa saja keyakinan yang kalian tahu? Di antaranya, kita harus disiplin, tidak bolos saat jam pembelajaran. Saat jam pembelajaran, tidak ada siswa yang lalu-lalang di luar kelas tanpa seizin guru, Pak. Dan kalian meyakini? Iya, Pak. Nah, kira-kira dari keyakinan yang kalian tahu itu, apa yang sudah kalian langgar? Disiplin, bolos, dan lalu-lalang di luar kelas tanpa seizin guru, Pak. Bagus. Saya apresiasi kesadaran itu. Jadi, setelah kalian sadari, kira-kira apa yang ingin kalian tunjukkan dalam diri kalian setelah itu? Saya akan menjadi siswa yang lebih disiplin, menghargai waktu, Pak. Saya akan menjadi siswa yang bertanggung jawab dan menghargai orang lain, terutama guru, Pak. Bagus. Nah, sekarang saya tidak akan fokus lagi ke masalahnya, tetapi saya ingin kalian di sini juga bisa memberikan solusi terbaik untuk bisa memperbaiki kesalahan kalian. Kami berjanji tidak akan mengulangi hal ini lagi, Pak, dan kami akan meminta maaf kepada Ibu Arlen terhadap apa yang kami perbuat, Pak. Kami akan membuat pernyataan tertulis, Pak. Kami menyesal, Pak. Baik, mudah-mudahan kalian tulus ya. Iya, Pak. Tapi, Pak, kami masih takut sama Ibu Arlen, Pak. Kata beliau, pertemuan berikutnya kami akan tetap mengikuti pembelajaran di depan kelas, Pak. Betul itu, Pak. Kami malu harus berdiri selama jam pembelajaran matematika, Pak. Oke. Saya paham dengan masalah itu. Nanti saya akan bertemu dengan Ibu Arlen dan akan mendiskusikan masalah ini. Mudah-mudahan dengan ketulusan kalian dan pernyataan tertulis yang akan kalian lakukan itu bisa mengubah keputusan beliau. Iya, Pak. Baik, sekarang silakan kalian masuk kelas ya. Dan ingat apa yang sudah terjadi hari ini jadikan sebagai pembelajaran untuk kalian. Iya, Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Jadi, tadi Pak Rahman melaporkan ke saya bahwa kamu ada masalah di kelas. Ada yang Bapak bisa bantu?
Iya Pak, tadi saat pergantian jam pembelajaran, saya memutar musik dengan suara kencang, sehingga membuat teman-teman saya merasa terganggu. Baik, saya mengundangmu di sini bukan untuk mencari apa masalahnya. Saya tidak akan fokus ke situ, tetapi saya ingin kamu bisa memberikan solusi. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya Pak, saya merasa bosan saja di kelas Pak. Baik, saya bisa melihatnya itu. Nah, sekarang saya ingin tanyakan padamu. Di kelas itu ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dia? Ada Pak, Nah, apa saja yang kita yakini? toleransi, menghargai, menghormati antar sesama siswa di kelas. Bagus. Nah, kira-kira dari keyakinan itu apa yang kamu langgar? Semuanya Pak. Baik, saya apresiasi atas kejujuranmu, kesadaranmu. Nah, kira-kira apa solusi yang bisa kau berikan untuk bisa memperbaiki masalah ini? Saya berjanji Pak, saya akan memperbaiki diri saya di kelas. Terutama saya akan lebih menghargai, menghormati, dan toleran kepada teman-teman lain. Bahkan saya akan memimpin dan menjadi contoh bagi teman-teman lain untuk melaksanakan semua keyakinan kelas. Bagus. Jadi mulai hari ini kamu saya nyatakan akan menjadi duta keyakinan kelas di kelas kita. Hal ini akan saya sampaikan besok di kelas. Kamu siap? Sangat siap Pak. Baik, jadi sekarang silakan kamu istirahat dan kembali ke kelas, kemudian laksanakan solusi yang sudah kamu sampaikan tadi. Baik Pak, terima kasih atas nasihatnya. Iya, sama-sama. Menurut saya, apa yang dilakukan guru dalam menangani permasalahan siswa dengan model restitusi sangat positif. Hal ini akan mampu membawa perubahan yang sangat baik dalam diri siswa, sebab siswa sama sekali tidak mendapatkan sikap yang membuat perasaan bersalah dan tersakiti secara fisik dan mental. Namun, siswa mendapatkan kesempatan untuk bisa menemukan sendiri solusi dalam memperbaiki masalahnya. Upaya yang dilakukan guru sangat efektif dalam menangani permasalahan di kelas. Guru memberikan kesempatan secara mandiri kepada siswa untuk mampu menyadari kesalahannya, serta memberikan jalan keluar. Solusi yang datang dari siswa akan lebih efektif dibandingkan dengan solusi dari orang lain, sebab solusi tersebut berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap perbuatannya.